Halo semua, kita jumpa kembali di S3 Perbanas, sharing singkat sustainability yang didedikasikan oleh program studi doktoral manajemen keberlanjutan Perbanas Institut Jakarta. Saya Hardi Hermawan dan kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan keberlanjutan sustainability. Dan bersama saya sekarang sudah ada dua orang mahasiswa S3 Perbanas Institut. Teman-teman saya, yang pertama ada Pak Deden Prayitno, dia aslinya juga adalah dosen Perbanas yang juga menempuh pendidikan doktoral. Apa kabar, Kang Deden? Alhamdulillah, sehat. Smart City katanya. Ya. Dan ada Riri Riyadus Solihah, ketua kelas kita kalau di Doktoral Perbanas Institut. Apa kabar, Riri? Alhamdulillah baik. Kita akan membahas tentang Smart City, sebuah gagasan keberlanjutan. Saya ingin tahu dulu, Smart City itu apa? Pak Deden apa? Oh, boleh. Terima kasih. Ini kita diskusi di sini asik juga nih, Pak host nih ya, Pak Hardi. Pak Hardi sendiri belum mengenalkan soalnya barusan, jadi saya yang sampaikan ya. Kita hostnya dari Pak Hardi nih, orang yang sudah hebat ya di kancah dunia perwartawanan ini Pak Hardi ini. Saya kenalkan dulu sedikit. Pak Hardi, jadi sebetulnya kata smart city itu kan jelas ya, ada dua kata bahwa ada smart sendiri adalah pintar, city sendiri adalah kota. Jadi bagaimana membangun sebuah kota yang dianggap sebagai kota pintar gitu ya. Nah, di dunia ini sudah digagas oleh banyak negara sebetulnya. Jadi Indonesia ini bukan ketinggalan, tapi di 2015 juga sudah digagas. Dari 2015 sudah digagas itu. Artinya Indonesia sudah sepakat gitu bahwa Indonesia akan menuju ke kota pintar. Nah, definisi sendiri dari kota pintar sudah jelas dari katanya saya kota pintar. Tapi mungkin saya gambarkan sedikit saja terkait dengan kenapa harus Indonesia ada kota pintar gitu. Tentunya di situ ada dua hal yang menjadikan semua negara pun di dunia ini sepakat bahwa untuk menjadi sebuah kota pintar itu adalah ada dua. Satu, harus ada inovasi terhadap sebuah kota. Satunya tentunya ada sentuhan teknologi di sana. Jadi ada inovasi sampai situ. Inovasi dan teknologi. Dan teknologi itu yang mendasari, yang menjadi basis adanya sebuah kota pintar. Siap. Betul kan? Ya, kurang siap, salah. Siap. Coba sekarang kalau udah kotanya pintar bisa apa dia? Sebetulnya kalau kita berbicara agak dekat. Oke, baik. Thank you nih ya Pak Hardi. Sebetulnya kalau kita berbicara smart city memang tidak hanya berbicara teknologi. Teknologi itu adalah platform yang memang dipergunakan untuk masyarakat supaya menjadi lebih pintar. Nah, ketika berbicara smart city, yang menjadi patokannya adalah bagaimana masyarakat itu terlayani dengan cepat, lalu seperti pengolahan sampah dengan baik, tata ruang kota, lalu governance-nya, pelayanannya, bahkan sampai dengan kelingkungannya pun kita pikirkan. Jadi berbicara smart city itu memang kalau berbicara dari sisi SK yang dikeluarkan oleh Kominfo pada tahun 2017 itu ada yang namanya gerakan 100 Smart City yang digagas oleh Kementerian Kominfo. Nah, dari situ itu 2017 betul. Sampai saat ini itu sudah ada 251 kota atau kabupaten yang sudah mengimplementasikan smart dari city. 2017. Betul. Berarti sudah 8 tahun. Sudah betul, 8 tahun. Ya. Belum separuhnya dong. Sudah dari kalau awal kan pertama. Ya kan 250 kan? 251 kota kabupaten. Kota kita di Indonesia kan ada 500. Betul. Berarti baru separuh ya. Ya, memang gagasannya harapannya itu akan menjadi bahkan sampai menjadi smart province. Jadi provinsinya pun akan mengimplementasikan terkait dengan smart province. Tapi saat ini baru 251. Itu seperti apa? Sepinter apa kota-kota itu? Nah, ketika berbicara pintar itu bukan hanya dari tadi teknologi tidak, tapi inovasi. Jadi menjadi enggak, misalnya gini lah. Saya warga di kota pintar. Jakarta lah contohnya. Saya dapat fasilitas apa dari kepintaran kota ini? Satu, apakah memang kemudahan layanan? Kecepatan layanan itu akan menjadi faktor utama dalam pengukurannya. Jadi apakah misalkan tadinya yang layanan untuk mengeluarkan surat kematian butuh waktu lama, berbulan-bulan. Akhirnya ada yang namanya misalkan sistem pelayanan penerbitan akta kematian, tapi itu menjadi suatu yang misalkan tadi menggunakan teknologi salah satunya. Itu menjadi mempermudah, mempercepat. Jadi kalau lahir jelas cepat didaftarkan, betul. Ya kan? Kalau ada kematian juga cepat terdata.
Betul juga. Kalau menikah ketahuan cepat ya. Ketahuan apanya? Ketahuan lagi. Jadi itu Langsung terdaftar ya. awalnya dari kebutuhan masyarakat. Iya, iya. terkait dengan Tapi kan itu pelayanan. hanya layanan soal kependudukan. Ya. Iya. Boleh, Di luar boleh. itu? Boleh saya Banyak. tambahkan ya, Nah. Mbak Riri ya. Pak Deden. Jadi tadi gitu ya. Jadi inovasi itu muncul di sebuah kota itu di Indonesia ini oleh Kemenfo di 2017 yang katakan 100 kota menjadi smart city itu ada 6 dimensi sebetulnya. Apa aja? 6 dimensi. Satu tentang smart governance ya, jadi tata kelola Pelayanan, yang pemerintahan. cerdas ya. Oke. Lalu Iya. smart ekonomi, bagaimana pengelolaan ekonomi di oke. sebuah kota itu menjadi mudah, efisien, Bisnisnya bisa berjalan. betul Iya, jangan oke. baik. Betul. Berikutnya adalah smart environment. Lingkungan. Ya, lingkungan, Tata bagaimana kelola. menjadi green, bagaimana Tata. menjadi sehat, bagaimana Energi. menjadi energi terbarukan dibangun, Ya. itu Satu. di semangat Yang ketiga environment tuh ya, environment. Keempat. Ya. Keempat ada lagi smart branding. branding. Ada Bagaimana ya. branding, lalu Oke. smart living. Ya. Nah itu Ah. jadi memang kayak sebenarnya tadi salah satu contohnya itu adalah smart environment. Ketika berbicara environment berarti kan tata kelola sampah. Tar. Jadi ada 6 penilaiannya. Ada 6. dimensi. Dari governance sampai ke branding gitu. Branding Ya. ada. Ah. Bagaimana wajah kotanya. Jadi yang tadi 200 berapa tadi? 251. 51 itu enggak semuanya selevel dong. Ya. Betul. Jadi ada yang memang sudah smart Sudah, banget, ya. ada yang ya masih agak sedikit-sedikit Ya. idiot juga gitu. Karena di awal sekali tentunya tim melakukan analisa dulu di Iya. lapangan Iya. seberapa kuat daerah tersebut Iya, terkait dengan 6 betul. dimensi tersebut. Oke. Tetapi ke 6 dimensi tersebut semuanya harus berjalan. Artinya tergantung dari Jadi kecepatan kalau ke 6 saya wali dimensi kota tersebut. nih, kalau Iya. saya wali kota, saya ingin nyatakan kota saya ini smart city, saya harus ngapain? Nah harus menjalankan ke 6 dimensi tersebut. 6-nya harus Karena- sama-sama. Iya. Kalau cuma 3 aja boleh nggak? Nggak bisa. Belum dapat Karena dikatakan sebagai smart city. indikator- Belum pinter ya? Ya, indikator yang dikeluarkan Oke. oleh Kominfo itu adalah memiliki 6 dimensi. Oh. 6 dimensi yang tadi disampaikan Pak Deden itu kayak smart governance, smart branding, smart Hmm. economy, dan smart living atau environment itu menjadi wajib dilakukan karena Kominfo akan melakukan assessment setiap tahun, mengevaluasi. Nah, pada saat dilakukan evaluasi, ke-6 dimensi itu yang akan kita pertanyakan. 6 Kebetulan dimensi saya itu tadi ini ya? sudah mengakses kota kabupaten selama 2 tahun ini. Ya, gitu. oke. Jadi saya tahu indikator mana saja sih sebetulnya yang akan dilakukan asesmen oleh Kominfo. Nah, rata-rata gitu. itu 6 dimensi itu tentu punya penilaian dong. Betul. Betul, ada penilaiannya. Skalanya berapa misalnya 1 sampai 1 sampai 4. 1 sampai dengan Nah, 4. rata-rata di level berapa kota-kota kita sudah bisa memenuhi itu? Di bawah 4, bisa ada yang di bawah 3, tergantung. Yang paling Karena bagus mana? Jakarta. Yang paling bagus itu kalau Jakarta itu dia masuk memang ke the world smart city dunia. Dia dalam 3 yang ada di Indonesia itu ada Jakarta, Hmm. lalu Makassar, Ya. dan Medan. Itu 3 kota yang masuk ke dalam 141 141 kota Smart dunia. Kota city smart city di yang dunia, ya. kelas Dunia. dunia, Kelas Ya. level Sebenarnya kalau internasional. Jakarta simpel, dia itu misalkan gini, kemacetan. Berarti kan itu maksudnya ke dalam transportasi kan? Iya, iya. Bagaimana mengelola kemacetan. Ada transportasi umumnya seperti Iya, apa dan lain gitu. sebagainya, Nah, dan itu kemudian jadi bagaimana memang- Internet of Things bekerja untuk melayani jadi itu. sebetulnya jadi teknologi itu mensupport inovasi-inovasi yang ada untuk membantu masyarakat Hmm. dalam pelayanan, Hmm. baik tadi dari beberapa dimensi, governance-nya seperti apa, lalu misalkan branding menunjukkan wajah kotanya seperti apa Oke. gitu, lalu pengolahan sampahnya seperti apa. Misalkan ketika kita berbicara, Makanya Bandung nggak masuk-masuk ya. mungkin bisa jadi Masuk, ya. tapi yang kuatnya ada di dimensi. Dia kan nggak masuk yang 3 besar itu tadi. Iya, iya betul. Karena urusan sampahnya kacau itu. Iya kan? Environment. betul. Jadi smart environment-nya yang Jadi masih. saya mungkin, nah mungkin Ya. tapi Smart living-nya masuk. Oke. gitu. Tapi kan harus 6-6-nya kan? Ya, artinya tadi pada saat assessment itu ke-6 Iya. itu ada di posisi yang mana? Artinya Oke. berbeda-beda kan setiap daerah. Betul. Kesiapannya itu berbeda-beda. dan itu akan berpengaruh terhadap dari pimpinan karena kebanyakan yang menjadi terkendala dalam implementasi smart city itu adalah biasanya satu pimpinan. Maksudnya wali kota atau Komitmen, bupati. ya. komitmen pimpinan komitmennya, daerahnya. Oke. lalu ada kebijakannya, Hmm. yang terakhir biasanya itu adalah masalah dana. Nah harusnya Ya. yang dipahami dalam implementasi smart city itu bukan hanya berbicara dari APBN atau APBD, justru kota atau kabupaten itu harus merangkul semua Oke. stakeholder. Ini yang penting ya. Jadi yang pertama itu pimpinannya. Betul. Itu kemarin kan pilkada nih, yang Iya, pertama ya. betul. Itu kebanyakan jadi program nggak sih Smart City itu untuk kota-kota mereka? Nah, harusnya smart city itu masuk ke dalam RPJMD daerah. Nah, Oke, dari Nah. risetnya Mbak Riri, Kang Deden, Iya. itu apakah semua daerah sudah memasukkan
gagasan smart city ke dalam rencana jangka panjang mereka? Sudah. Jadi kalau konsep sudah Masuk. hampir 500 kota kabupaten. Kalau dari program yang sudah didampingi oleh Kominfo yang tadi disampaikan itu ada 251, itu yang didampingi oleh para asesor, termasuk saya, di mana nanti kota kabupaten tersebut akan dibuat master plan. Jadi bagaimana kita menurunkan dari RPJMD-nya, program-programnya gitu. Nah artinya sebetulnya kadang kita itu inovasinya selalu notabene teknologi, selalu seperti itu. Padahal ketika kita membuat satu taman baca di dalam kota kabupaten. Itu mah di kampung saya dari dulu juga udah ada taman bacaan. Sewaan komik juga banyak. Jadi mungkin saya sedikit terusan ya. Jadi ke 6 dimensi tersebut itu harus platformnya bagus dulu gitu. Platform itu apa maksudnya? Artinya tahapan terkait dengan kemampuan supaya perjalanan tadi sentuhan dari platform, artinya teknologi itu kan sebagai pendamping, sebagai pendamping. Tapi ke 6 dimensi, katakan tadi tata kelola ya. Kalau tata kelola dari pemerintahan tersebut dalam posisi tidak baik, itu walaupun bagaimana nggak akan jalan tuh. Jadi yang namanya teknologi, yang namanya Internet of Things atau yang namanya segala macam hal yang bisnisnya harus bagus dulu. Itu sebenarnya adalah penopang. Itu adalah sebenarnya supporting untuk bagaimana pelayanan kota ini efektif, cepat dan memudahkan untuk masyarakatnya. Dan tidak mahal ya, tidak ada pungli kan mestinya. Kayak tadi misalkan Pak Hardi bilang bahwa terkait dengan buat taman baca di kampung saya ada, tapi bagaimana membuat taman baca itu satu, bukunya baru, sekarang sudah digital, membeli bukunya, nah mungkin itu teknologi barulah masuk gitu. Itu kepemimpinan yang tadi. Nah sekarang tadi biaya dibilang tidak harus APBN, APBD, tapi sebenarnya seberapa besar biaya untuk menghasilkan smart city? Besar. 6 dimensi itu luar biasa. Iya, betul, sangat besar. Karena kenapa makanya pada saat itu biasanya, berapa lama satu kota itu bisa menyempurnakan penerapan smart city-nya itu? Kata sempurna itu tidak ada batasannya. Tapi itu semua biasanya akan lebih cepat ketika satu memiliki anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan dan bagaimana literasi terhadap masyarakatnya. Tadi itu berapa tahunnya? 2017 ya? Betul. Jadi 8 tahun aja belum oke-oke banget ya sekarang. Jakarta, Makassar itu masuk adalah terhadap pembangunan smart city yang pertama tahun 2017. Ya. Tapi kita tahu lah yang namanya dukcapil segala macam masih ada komplain. Dan kan yang namanya layanan kota ini tidak hanya urusan pemerintah kota. Iya kan? Betul. Listriknya masih dipegang PLN, katakanlah seperti itu. Bahan bakarnya masih dipegang Pertamina. Nah itu koordinasi atau kolaborasi dengan segala macam stakeholder itu bagaimana itu? Nah justru dalam smart city itu memang kita biasanya menerapkan namanya ABCG. Apa itu? Jadi akademik, bisnis, governance, terus lalu dengan community. Nah kenapa itu? Anak buah cinta orang. Jadi kenapa semua stakeholder itu harus kita bekerja sama? Kunci kolaborasi itu menjadi satu faktor keberhasilan. Salah satunya kita berkolaborasi misalkan Pak Deda sebagai akademisi, anggaplah bahwa saya ini dari kota kabupaten. Untuk melakukan sebuah implementasi kita butuh riset dulu nih. Misalkan pengolahan sampah, bagaimana mungkin saya bisa bekerja sama melakukan MOU dengan akademisi. Akademisi punya sidang penelitian, lalu hasilnya bisa diambil dari kita. Tadi dibilang tidak harus APBN, APBD. Bisa dengan industri. CSR. Industri di guide-nya industri, di kolaborasi industri itu bagian dari bagaimana supaya di daerah tersebut udah ada daerah yang bisa mengoptimalkan sumber dayanya dari industri. Banyak banget. Enggak, maksud saya kalau misalnya dari APBN-nya katakanlah atau APBD-nya 50%, dari industrinya bisa 50-50 gitu. Bisa, udah ada belum? Sangat bisa. Nggak, sekarang sudah ada. Kalau analisa terhadap keuangannya saya belum tahu secara detail ya, tapi karena mungkin masih banyak ketergantungan kepada APBN, APBD kan? Ya karena mungkin pemahamannya yang harus kita literasi kembali. Literasi itu kunci utamanya untuk bisa mengimplementasikan smart city. Salah satu contohnya ada di Kota Pariaman, dia itu ada satu keluarga satu sarjana, Saga saja namanya. Itu smart city juga masuk kita? Iya, karena program itu bukan hanya berbicara teknologi. Inovasi tadi ya. Oke. Menjadikan keluarga satu sarjana mungkin. Ini tim Kuiper kita udah modelin katanya. Berasa. Sebentar. Sekarang saya ingin tahu aja tantangannya apa, masalahnya sekarang apa, gimana cara ngadepinnya? Coba Pak Dedin dulu. Ya,
kondisi Indonesia ini kan memang beragam, walaupun budaya yang begini banyak ya. Faktor budaya Itu pengaruh. Pendapatan hasil daerah, Pendapatan APBD di hasil daerah. itu juga berbeda-beda pula. Perekonomian daerah. Kultur. Jadi karakteristik warga. Jadi memang menyadarkan akses internet. Artinya itu hal-hal yang masih menjadi barrier. Itu tantangan dan mungkin tidak hanya kotanya yang bisa ngatasin, harus ada dukungan dari pemerintah pusat dan saat ini pun ada smart city itu masih tetap menjadi program pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu harus menjalankan gara-gara pemerintah pusat yang memiliki mimpi 100 per di tanggal 2017 tersebut sampai sekarang 2021 itu masih dalam posisi ya kalau misalkan memang hambatan pasti akan sangat banyak ya. Tadi yang pertama itu adalah pasti butuh yang namanya support pimpinan, yang artinya kepala daerah itu harus mensupport dengan program itu. Yang kedua itu adalah literasi terhadap masyarakat, karena bagaimanapun smart city itu akan sangat dibutuhkan tadi kerjasama antara stakeholder untuk bisa mengembangkan bahwa smart city ini bisa terimplementasi di kota kabupaten tersebut gitu ya. Otomatis sebetulnya menjadi klise ya, anggaran. Ya, jadi siapapun Anda yang ingin jadi wali kota, yang ingin jadi bupati, cobalah kreatif sedikit, carikan bagaimana anggaran bisa dipenuhi untuk menciptakan smart city di kota-kota Anda. Kurang lebih begitu ya? Betul. Terima kasih Om Deden, terima kasih Teh Riri, dan semuanya kita sudah sampai di penghujung S3 Perbanas Sharing Singkat Sustainability. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.